Shalom, Bapak dan Ibu sekalian. Saya melanjutkan janji saya dengan renungan kita di Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Ketika saya belajar ini, teringatlah saya ketika saya di Papua. Banyak kami jumpai ada rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Di mana kita jumpai itu? Di tepi pantai. Kita punya di Papua memiliki pemandangan pantainya yang begitu luar biasa, dan masyarakat mendapatkan usaha untuk membangun rumah-rumah mereka, pondok-pondok, ya. Dan itu tidak memerlukan fondasi, Bapak Ibu. Itu hanya memerlukan kayu yang agak sedikit besar, ditancapkan dan dibuat tempat untuk kita bisa duduk atau bersantai di situ, hanya pondok-pondok kecil. Tetapi ketika angin menerpa atau ada badai, maka rumah itu pun lambat laun akan segera roboh. Saya sangat tertarik dengan kalimat yang di Lukas pasal yang ke-6 ini. Orang yang melakukan itu ia sama dengan di ayat 48, dia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. 3-4 tahun yang lalu saya mendapatkan gambar seperti yang Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Menurut saya ini gambar seorang arsitek, dan kalau Bapak Ibu melihat ada tulisan lapisan tanah, ada bangunan, lalu ada seperti tiang pancang yang pakai paku bumi untuk taruh beton-betonnya, ya. Saya karena bukan ahli di bagian itu, saya hanya lihat gambar. Teman saya kasih saya gambar itu 3 tahun lalu. Ada lapisan tanah namanya soft soil, tanah yang sangat lunak. Kemudian ada tanah yang dinamakan bymut, dan ada tanah yang disebut dengan bedrock. Inilah bedrock ini yang disebut dengan batuan dasar, sampai mendapatkan kekuatan di batuan dasar. Nah, beberapa hari lalu saat saya sedang belajar bagian ini pun, akhirnya saya ingat sahabat saya. Dia adalah seorang ahli di dalam struktur tanah dan seorang ahli geologi. Kemudian saya tanyain sama dia, saya lewat WhatsApp, agar supaya apa yang saya sampaikan hari ini mendapatkan kebenaran dari pakar, orang yang pakar dengan ahlinya. Ya, dia sangat ahli dan dia memberikan penjelasan. Ketika saya kirimkan ke WhatsApp untuk gambar saya ini, tolong jelaskan menurut pengertian dari Lukas pasal 6. Dan dia menjelaskan begini. Lapisan tanah secara ideal seperti gambar tersebut, ya, namun tidak selalu seperti itu. Di daerah lembah hampir semua seperti gambar tersebut. Tapi di pegunungan tanahnya tipis. Jadi ketika digali bisa langsung ketemu batu. Kalau di daerah lembah, maka harus ada usaha untuk digali cukup dalam sehingga bisa ketemu batu. Nah, dia berkata lagi begini, bangunan yang baik adalah bangunan yang di atas dasar batu, walaupun terkadang harus menggalinya lebih dalam lagi. Supaya apa? Bangunan itu tidak menjadi goyah. Berdasarkan pernyataan daripada sahabat saya ketika saya mengirimkan gambar tersebut, Bapak Ibu, berarti saya menyimpulkan begini. Proses akan mengikuti hasil. Tidak bisa dalam pengiringan kita proses yang instan. Proses itu natural. Ada sebuah niat, ada sebuah usaha. Kata menggali dalam-dalam ini, Bapak Ibu, mengarah kepada apa? Mengarah kepada firman. Firman yang bukan hanya sekedar kita dengar, atau hanya sambil lalu seperti dikatakan dalam kitab Yakobus, seperti kita berhadapan di depan cermin, hanya lihat sepintas saja kemudian beralih. Tapi firman yang kita gali, inilah proses yang harus berjalan, Bapak Ibu. Sama seperti begini, Anda pergi ke dokter yang hebat, profesor, dokter ahli yang begitu hebat di Jakarta atau dimanapun di seluruh dunia, dia pasti akan memberikan saran yang sangat baik. Tetapi ketika Anda tidak mengikuti saran itu dan Anda tidak minum obat, Anda tidak diet dan lain sebagainya, percuma, Bapak Ibu.
Anda mendapatkan firman dengan kualitas internasional, dengan hamba Tuhan yang begitu diurapi dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda menerima firman Tuhan yang Anda bertepuk tangan, tetapi Anda tidak melakukan firman Tuhan itu, percuma Bapak Ibu. Dengan situasi yang ada sekarang ini, saya sedang berkata dalam perenungan saya yang lain, saya teringat kalau anak-anak dari anak kelas 6 SD pindah ke SMP, transisinya harus ada ujian sekolah dan lain sebagainya, SMP ke SMA, kuliah mau diwisuda pasti ada ujian dan lain sebagainya. Sekarang Tuhan bukan buat ujian sekolah, bukan ujian nasional. Sekarang Tuhan sedang buat ujian dunia tahun 2020 ini dengan virus corona. Kita sedang dihadapi dengan bagian-bagian. Kalau kita hidup benar-benar dengan menggunakan kehidupan di dalam Kristus dan firman itu akan bekerja dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita tidak akan goyah. Kan ada lagu yang meneguhkan itu, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sekalipun mungkin Anda yang mendengarkan ini, Anda diberhentikan oleh perusahaanmu, kantormu, tidak membuat berkatmu juga berhenti. Tapi gini Bapak Ibu, jangan kejar berkatnya, tapi kejar sumber berkatnya, yaitu Yesus sendiri. Karena kalau Dia bersabda, Dia tidak pernah akan mengingkari janjinya. Yuk, di dalam situasi tekanan apapun yang sedang terjadi, janganlah pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, tapi penuhi pikiran kita dengan kebenaran firman. Baca firman Tuhan, dia akan terdeposit di dalam hati kita, tersimpan di dalam hati kita. Nanti dengan Roh Kudus dan kuasanya itu yang luar biasa akan munculkan firman dan memberi kekuatan bagi kita. Lewat ujian dunia yang Tuhan izinkan lewat virus corona ini Bapak Ibu, kita akan sedang melihat kualitas-kualitas anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya orang Kristen, kelihatan lewat bagian-bagian ini. Ini sedang waktunya Tuhan bekerja, sedang menampi seperti menampi beras. Dia pisahkan antara kualitas beras ataukah gabah, antara beras ataukah batu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong, tetap semangat, hidup dalam firman, dan izinkan kuasa firman bekerja dalam hidup kita. Shalom.